Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan ahli madya. Terdapat 3 dasar hukum dalam penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh kehutanan yaitu 1. Permen PNRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara. 2. Permen PNRB Nomor 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. 3. Kepmen PNRB Nomor 29/2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan. Jenjang jabatan penyuluh kehutanan keahlian terdiri dari 1. Penyuluh kehutanan ahli pertama, 2. Penyuluh kehutanan ahli muda, 3. Penyuluh kehutanan ahli madya, 4. Penyuluh kehutanan ahli utama. Berikut merupakan tingkat penguasaan kompetensi yang terdiri beberapa tingkat, yaitu level 1 paham, level 2 dasar, level 3 menengah, level 4 mumpuni atau advance, dan sampai level 5 ahli atau expert. Penyuluh kehutanan ahli madya wajib menguasai kompetensi pada level 4, yang artinya penguasaan kompetensi mumpuni atau advance. Kompetensi yang akan diujikan pada pejabat fungsional terdiri dari 8 kompetensi manajerial, 1 kompetensi sosial kultural, dan 5 kompetensi teknis. Dalam penilaian uji kompetensi jabatan fungsional, diwajibkan lulus pada seluruh kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis pada jabatan fungsional penyuluh kehutanan jenjang keahlian terdiri dari 5, yaitu 1. Perencanaan penyuluhan kehutanan, 2. Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan, 3. Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan, 4. Pengembangan sistem penyuluhan kehutanan, dan 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Penjelasan unit kompetensi teknis 1 yaitu, perencanaan penyuluhan kehutanan, memiliki definisi, kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah, menganalisis data potensi, dan permasalahan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya penunjang penyuluhan untuk menyusun kebijakan, strategi, dan program penyuluhan kehutanan. Dengan deskripsi level 4 yaitu, mampu mengevaluasi perencanaan penyuluhan kehutanan. Memiliki 3 indikator kompetensi yaitu 4.1, mampu mengevaluasi proses penyusunan dan mengembangkan teknik, serta metode perencanaan penyuluhan kehutanan. 4.2, mampu memberikan pertimbangan dan arahan terhadap penyelenggaraan dan evaluasi perencanaan penyuluhan kehutanan. 4.3, mampu melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait dalam penyusunan rencana penyuluhan kehutanan. Penjelasan unit kompetensi teknis 2 yaitu, penyebarluasan informasi penyuluh kehutanan, memiliki definisi, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan, menyusun materi, menyebarluaskan informasi penyuluhan kehutanan, mengevaluasi, dan mengembangkan materi, serta metode penyuluhan kehutanan. Dengan deskripsi level 4 yaitu, mampu mengevaluasi penyelenggaraan penyebaran informasi penyuluhan kehutanan. Memiliki 3 indikator kompetensi yaitu, 4.1, mampu mengevaluasi penyelenggaraan dan dampak penyebaran informasi penyuluhan kehutanan dalam upaya penyempurnaan materi dan pengembangan metode penyuluhan kehutanan. 4.2, mampu memberikan pertimbangan dan arahan terhadap penyelenggaraan dan evaluasi penyebaran informasi penyuluhan kehutanan. 4.3, mampu melakukan koordinasi dengan para pihak yang terkait dalam penyebaran informasi penyuluhan kehutanan. Penjelasan unit kompetensi teknis 3 yaitu pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan, memiliki definisi, kemampuan melakukan identifikasi, menganalisis, merencanakan, dan melaksanakan, dan mengevaluasi penguatan kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha dalam rangka pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. Dengan deskripsi level 4, yaitu, mampu mengevaluasi pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. Memiliki 3 indikator kompetensi yaitu 4.1,
mampu mengevaluasi pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. 4.2 mampu memberikan pertimbangan serta arahan terhadap pendampingan pengelolaan hutan dan produk hasil hutan secara lestari. 4.3 mampu melakukan konsultasi koordinasi strategis dalam rangka pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan. Penjelasan unit kompetensi teknis 4 yaitu pengembangan sistem penyuluhan kehutanan. Memiliki definisi, kemampuan-kemampuan memahami, mengkaji, merumuskan rekomendasi, dan merancang desain, serta menyempurnakan sistem penyuluhan kehutanan. Dengan deskripsi level 4 yaitu mampu mengevaluasi pengembangan sistem penyuluhan kehutanan. Memiliki 3 indikator kompetensi yaitu 4.1 mampu melakukan pengkajian konsep desain pengembangan sistem penyuluhan kehutanan. 4.2 mampu melakukan koordinasi dengan para pihak dalam rangka pengembangan sistem penyuluhan kehutanan. 4.3 mampu memberikan pertimbangan serta arahan pengembangan sistem penyuluhan kehutanan. Penjelasan unit kompetensi teknis 5 yaitu pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Memiliki definisi, kemampuan melakukan identifikasi, menyusun instrumen, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi program penyuluhan kehutanan. Dengan deskripsi level 4 yaitu mampu menyusun rekomendasi pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan. Memiliki 3 indikator kompetensi yaitu 4.1 mampu memecahkan masalah teknis dalam proses pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan. 4.2 mampu melakukan koordinasi dengan para pihak terkait dalam pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan. 4.3 mampu memberikan arahan atau pertimbangan terhadap proses atau hasil pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan. Output kegiatan yang dihasilkan dari penyuluh kehutanan ahli Madya adalah 1. Kualitas hasil analisis data potensi wilayah, dokumen programa penyuluhan kehutanan lingkup unit kerja dan dokumen hasil pertimbangan perencanaan penyuluhan kehutanan. 2. Kualitas naskah media elektronik lingkup nasional berupa radio atau TV, TV atau sikater artukulasi atau kata seni budaya berupa kata tugas. 3. Kualitas laporan tidak langsung berupa dialog interaktif atau pertunjukan seni budaya atau siaran radio dan televisi atau pemutaran film atau video atau telekonferensi dan laporan penerapan metode langsung secara massal, kampanye atau sosialisasi atau pameran atau jambor atau gelar teknologi. Laporan evaluasi dampak penerapan metode penyuluhan kehutanan. 4. Laporan penyaji atau fasilitator pada peningkatan kapasitas SDM kelompok sasaran penyuluhan kehutanan. Laporan konsultasi atau koordinasi lingkup provinsi. UPTK LHK atau UPT serta laporan dan perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah lingkup provinsi. 5. Dokumen konsep desain pengembangan dan penyempurnaan perencanaan atau prosedur kerja atau metode atau sistem pemantauan atau evaluasi sistem penyuluhan kehutanan dan masukan atau arahan tertulis terhadap konsep desain. 6. Laporan pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan, masukan atau arahan tertulis terhadap proses atau hasil pemantauan dan atau evaluasi penyuluhan kehutanan.